Bukti Jokowi tak akan mengkhianati Megawati, telunjuk jadi saksi. Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau dibully lagi. Lo yang nyalonkan saya, yang lain ngikut. Terus mau dijadikan kayak jadi CD kayak gitu. Ya enggak lah. Jokowi itu tidak mungkin berlawanan dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Yakin, Mas? Saya yakin. Sekali lagi itu subjektivitas saya ya. Yang pernah bersama Pak Jokowi 3 tahun 10 bulan kalau nggak salah. Nah, kemudian juga sekarang saya di internal PDIP. Partai, ya. Karena historinya panjang, Pak. Saya boleh cerita di sini yang lu pasti nggak tahu juga, meskipun lu sering eksklusif. Si rambut putih alias Ganjar Pranowo ini bukan hanya luas di dalam berinteraksi dengan masyarakat, namun dia juga memiliki stamina yang kuat untuk membangun negara ini lebih maju lagi daripada apa yang sudah dikerjakan selama ini oleh Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan yang belum terpecahkan sampai saat ini, kemana arah sebenarnya pilihan Jokowi? Sudut pandang yakin 1000% bahwa Jokowi tidak akan menyebut Ganjar atau Prabowo yang selama ini dia endorse. Tapi kalau dibaca dengan gestur dan kode-kode Jokowi selama ini, tak bisa dibohongi. Apalagi kita tahu Jokowi merupakan kader banteng, sudut pandang yakin Jokowi tidak akan mengkhianati Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Kita tahu andil besar Ibu Ketum kepada Jokowi bisa dikatakan luar biasa. Jokowi bukan anak bangsawan bahkan konglomerat. Dia mengawali karir mulai dari wali kota, gubernur hingga presiden, tidak luput dari dukungan partai berlambang banteng PDIP. Dan yang paling publik belum mengerti, ketika mencalonkan gubernur DKI Jakarta sampai dengan presiden, PDIP begitu solid. Beberapa elit bahkan kader partai memberikan sebagian gaji untuk pemenangan Jokowi. Ketika Pak Presiden Pak Jokowi di di gubernur, itu kader PDI all out, Pak. Gajinya dipotong untuk ini Pak Jokowi di gubernur. Demikian juga di Pilpres. Jadi benar-benar all out mendukung Pak Jokowi. Dengan bukti ini, masa iya Jokowi akan berseberangan dengan PDIP dan mendukung Prabowo? Tapi tunggu, indikan dulu. Lah sekarang? Wah, sekarang malah lebih belak-belakan di depan lawannya loh. Dimana baru-baru ini ramai soal Ganjar Pranowo belusukan bersama dengan Presiden Joko Widodo, didampingi oleh orang yang suka nempel-nempel sama Jokowi yakni Prabowo Subianto, yang mana terlihat keringetan panas dingin. Belusukan ke pasar-pasar bersama dengan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah itu diteriaki Presiden oleh masyarakat yang ada di sana. Di hadapan Prabowo Subianto, masyarakat berani menyuarakan keberpihakan mereka kepada Ganjar Pranowo, yang mana akan mereka pilih di tahun 2024 nanti saat pemilu. Kita melihat bagaimana Ganjar Pranowo sudah membangun negara ini dengan sangat baik lewat Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo Subianto tidak bisa apa-apa dan dia hanya nebeng nama Jokowi dan keluarganya saja untuk mendapatkan elektabilitas yang menang di survei. Tapi apa yang terjadi saat ini? Makludi Ganjar Reborn. Gen Z kembali pada jalur semula, pemilih pemimpin muda yang bisa bekerja cepat dan sat-sat. Ada masalah langsung turun, ada yang menyeleweng tebas, ada yang kurang pas dibenarkan. Kayak filosofinya Pak Jokowi itu loh, filosofi tukang kayu. Ada yang bengkok diluruskan, ada yang rusak digergaji, ada yang lubang ditambal. Yang jelas Presiden ke-7 ini kerjaannya pengennya serba cepat. Toh hasilnya nyata kan? Nah, kalau kita melihat bagaimana rekam jejaknya Ganjar Pranowo ini memang hampir sama dengan Jokowi. Sudah luar biasa di dalam membangun bangsa. Stamina yang begitu kuat menjadi sebuah indikasi bahwa Indonesia akan maju dengan sangat amat pesat di era Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Membandingkan kedua wajah dan stamina dari kedua orang ini memang sudah jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika orang sudah dalam masa prima-primanya seperti Ganjar Pranowo, dia harus diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia.
Dan kita nggak boleh membiarkan orang yang seharusnya sudah istirahat pada usia tuanya untuk berambisi terlalu tinggi, karena memang pada akhirnya ambisi mereka akan membunuh mereka perlahan-lahan. Dan Ganjar Pranowo lah yang menjadi sosok satu-satunya untuk membangun negara ini, bukan yang lain. Jika dia bersama dengan salah satu calon wakil presiden berkolaborasi membangun Indonesia supaya lebih maju lagi, ia akan tidak terbendung dan negara ini akan menjadi negara yang ditakuti oleh dunia. Sedangkan Prabowo itu hanya merupakan proksi atau ala dari Amerika, yakni untuk menyatakan ketidaksukaannya kepada Cina. Padahal kalau kita bicara tentang geopolitik, tentu kita bisa memahami bahwa tidak semudah apa yang Prabowo katakan. Konflik antara Cina dengan Amerika itu memang sudah kronis. Kalau kita melihat Ganjar Pranowo untuk urusan luar negerinya sudah sangat baik, yakni menolak kehadiran penjajah ke negara Indonesia. Karena negara meskipun kesebelasan olahraganya yang datang pasti akan menyebabkan ketidaksukaan kepada seluruh negara, dan justru Ganjar Pranowo menyelamatkan Indonesia dari teror membahayakan yang terjadi saat itu. Banyak narasi yang mengatakan bahwa Ganjar itu membuat Presiden Joko Widodo bete karena Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Indonesia. Narasinya dari mana lagi kecuali pendukungnya sebelah itu. Dari sini kita sudah bisa memahami dengan sangat amat jelas bahwa Ganjar Pranowo sangatlah berpotensi dan sangat menjanjikan untuk menjadi pemimpin negeri ini. Mari kita menangkan Ganjar Pranowo karena Ganjar bukan penculik dan dia bukan orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia di masa lalunya. Dia juga nggak menggunakan politik agama untuk memecah belah seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Pilkada DKI Jakarta masih menyisakan luka trauma dan kepedihan bagi masyarakat DKI Jakarta sampai saat ini. Percaya tidak percaya. Mari kita menangkan Ganjar karena dia bersemangat dan memiliki stamina yang jauh lebih kuat daripada pesaingnya. Di pasar kemarin kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo sudah dengan sangat amat jelas menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, yakni dengan menuju Ganjar Pranowo dengan tangannya langsung ke hadapan masyarakat dan memperkenalkan presiden penerusnya. Lantas, bagaimana menurut Anda?